Halo guys, sekarang saya akan menceritakan tentang Perang Troya, yaitu kisah legendaris dalam mitologi Yunani. Perang Troya adalah perang besar yang terjadi antara pasukan Yunani, atau biasa disebut Archaea, dan kota Troya, yang terletak di Asia Kecil. Sekarang itu adalah Turki. Perang ini dipicu oleh tindakan Paris, pangeran Troya, yang menculik Helen, istri Menelaos, Raja Sparta. Karena hal ini, saudari Menelaos Agamemnon yang merupakan Raja Mykenae mengumpulkan pasukan besar dari berbagai kerajaan Yunani untuk menyerang Troya. Peristiwa ini menjadi salah satu cerita paling terkenal dalam mitologi Yunani dan diceritakan dalam berbagai karya sastra, terutama dalam dua buku kuno karya Homeros, yaitu Iliad dan Odisea. Iliad mengisahkan tahun terakhir pengepungan Troya, sementara Odisea bercerita tentang perjalanan pulang Odysseus, salah satu pemimpin Yunani, setelah perang berakhir. Asal mula Perang Troya. Semua bermula dari sebuah apel emas yang dilemparkan oleh Eris, dewi perselisihan, ke tengah pesta para dewa. Apel itu bertuliskan, untuk yang tercantik, dan tiga dewi, Hera, Athena, dan Aphrodite, berebut untuk mendapatkannya. Zeus, raja para dewa, tidak mau memilih. Jadi ia menyerahkan keputusan kepada Paris. Paris memilih Aphrodite sebagai yang tercantik, karena sang dewi menyajikannya wanita paling cantik di dunia, yaitu Helen. Dengan bantuan Aphrodite, akhirnya Paris berhasil membawa Helen ke Troya. Meskipun Helen sebenarnya sudah menikah dengan Menelaos. Karena penghinaan ini, Menelaos meminta bantuan Agamemnon dan raja-raja Yunani lainnya untuk merebut kembali Helen. Sehingga perang pun dimulai. Jalannya Perang Troya. Pasukan Yunani mengepung Troya selama 10 tahun. Banyak pahlawan terkenal terlibat dalam perang ini, termasuk Achilles dan Aias dari Yunani, serta Hektor dan Paris dari Troya. Achilles, prajurit terkuat Yunani, berhasil membunuh Hektor, yaitu pahlawan utama Troya. Namun Achilles sendiri kemudian tewas setelah Paris menembakkan panah ke tumitnya, yaitu satu-satunya titik lemahnya. Setelah bertahun-tahun bertempur tanpa hasil, Yunani akhirnya menggunakan tipu daya, yaitu dengan membuat kuda Troya. Mereka membangun patung kuda raksasa dari kayu dan berpura-pura mundur. Pasukan Troya yang mengira telah menang membawa kuda itu masuk ke dalam kota sebagai hadiah. Namun ternyata di dalam kuda tersebut tersembunyi banyak prajurit Yunani. Nah, pada malam hari mereka keluar dan membuka gerbang kota, memungkinkan pasukan Yunani menyerbu dan menghancurkan Troya. Setelah perang berakhir, setelah kemenangan, Yunani, banyak orang Troya dibunuh atau diperbudak. Beberapa prajurit Yunani berhasil pulang dengan selamat, tetapi banyak juga prajurit Yunani yang mengalami nasib buruk akibat murka para dewa. Sementara itu, sebagian orang Troya yang selamat dipimpin oleh Aeneas melarikan diri dan menurut legenda, mereka kemudian menjadi nenek moyang bangsa Romawi. Fakta sejarah di balik Perang Troya. Orang Yunani kuno percaya bahwa Perang Troya benar-benar terjadi pada abad ke-13 atau ke-12 sebelum Masehi. Namun, di zaman modern, banyak yang meragukan apakah perang ini benar-benar terjadi. Pada tahun 1868, seorang arkeolog Jerman bernama Heinrich Schliemann menemukan reruntuhan kota yang diyakini sebagai Troya di wilayah Hisarlik, Turki. Sejarawan tidak bisa memastikan apakah perang Troya yang diceritakan dalam mitologi benar-benar terjadi. Namun, banyak yang percaya bahwa kisah ini mungkin terinspirasi dari berbagai perang yang terjadi pada zaman Yunani kuno. Jika memang ada perang yang sesuai dengan kisah ini, kemungkinan besar terjadi sekitar tahun 1194 sampai 1184 sebelum Masehi. Berdasarkan penanggalan yang dibuat oleh seorang ilmuwan Yunani kuno bernama Eratosthenes, kisah perang Troya tetap menjadi legenda yang menginspirasi banyak karya sastra, seni, dan film hingga saat ini. Kisah perang Troya terdapat dalam banyak karya sastra Yunani,
dan digambarkan dalam banyak karya seni Yunani. Tidak ada satu naskah otoritatif tunggal yang mengisahkan keseluruhan peristiwa perang. Alih-alih, kisah ini tersebar dalam sejumlah sumber berbeda. Beberapa di antaranya menuturkan versi peristiwa itu yang saling bertentangan. Sumber tulisan yang paling penting adalah dua wiracarita yang secara tradisional disebutkan ditulis oleh Homeros, yaitu Iliad dan Odyssey, yang disusun pada suatu waktu antara abad ke-9 dan ke-6 sebelum Masehi. Tiap wiracarita hanya mengisahkan suatu bagian dari perang. Iliad menuturkan periode pendek pada tahun terakhir pengepungan Troya, sedangkan Odysseia menuturkan kepulangan Odysseus ke tanah airnya. Di Ithaka setelah penghancuran Troya, bagian-bagian lainnya dari perang Troya diceritakan dalam sejak siklus epik yang meliputi Kipria, Aethiopis, Iliad kecil, Iliopersis, dan Nostoi. Meskipun semua saja ini hanya tersisa dalam bentuk fragmen, tetapi isinya diketahui dari rangkuman dalam. Tidak diketahui siapa penulis siklus epik. Secara umum dipercaya bahwa sajak-sajak itu ditulis pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi, setelah penyusunan sajak-sajak Homeros. Banyak dipercaya pula bahwa semua sajak itu ditulis berdasarkan tradisi yang lebih awal. Baik epik Homeros maupun siklus epik, sama-sama berasal dari tradisi lisan. Bahkan setelah penulisan Iliad, Odysseia, dan siklus epik, mitos perang Troya masih disebarkan secara lisan dalam banyak genre puisi, serta melalui penceritaan non-puisi. Peristiwa dan rincian dari kisah ini yang hanya ditemukan dalam karya penulis, pada masa selanjutnya kemungkinan diwariskan melalui tradisi lisan. Dan bisa saja sama tuanya seperti sajak Homeros. Seni visual, seperti lukisan Gucci, merupakan media lainnya yang menggambarkan mitos perang Troya. Pada masa-masa selanjutnya, banyak penulis drama, sejarawan, dan intelektual lainnya yang membuat karya seni dengan tarikh hilami perang Troya. 3 tragedian besar Athena, Aeschylus, Sophocles, dan Euripides menulis banyak sajak yang menggambarkan episode-episode dari perang Troya. Di antara para penulis Romawi, yang paling penting adalah penyair abad ke-1. Dalam buku 2 dari Aeneas menceritakan penghancuran Troya. Bagian sajak ini diduga menggunakan bahan dari siklus epik Iliopersis. Nah, sekian penjelasan saya tentang cerita dari perang Troya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Bye-bye.